Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Renungan kita malam hari ini saya beri judul sebagaimana firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca dua ayat firman Tuhan ini dari 1 Korintus Patsalnya yang ke-15 ayat 57 dan 58 yang bunyinya demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita berdiri teguh dan jangan goyah. Artinya iman kita kepada Tuhan itu harus teguh. Sebagaimana akar pohon korma misalnya, saudara. Ya, kita tahu pohon korma itu adanya di padang pasir sana, Timur Tengah, saudara. Ya, kalau di Indonesia ada pohon korma itu rekayasa ya, saudara, karena habitatnya bukan di iklim seperti di Indonesia dan pasti rasanya beda, saudara. Ya, ngomong-ngomong, kalau korma ini sekarang sudah mulai bulan puasa ya, ada banyak supermarket ya jualan korma, saudara. Yang saya kaget ada korma satu plastik. Tempat plastik kecil, saudara, mungkin cuma setengah kilo, berapa ratus gram, sampai 500 gram mungkin. Harganya 150.000, mahal, saudara. Ya, intermezzo. Ya, tetapi kalau kita melihat harus berdiri teguh dimaksudkan apa? Yaitu berakar kuat di dalam Tuhan, sebagaimana pohon korma itu, saudara. Pohon korma dia tidak akan muncul daunnya sebelum akarnya masuk dalam sekali untuk mencari sumber air. Baru dia daunnya muncul. Nah, itu berarti ada kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk berdiri teguh ya di dalam Tuhan dan jangan goyah. Kalau kita sudah berdiri teguh dan tidak goyah iman kita di dalam Tuhan, yang berikutnya yang kita baca tadi dikatakan, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kenapa kita orang percaya harus giat di dalam pekerjaan Tuhan? Ya, ada banyak pertanyaan. Ada beberapa jemaat Tuhan katakan, ya itu kan urusannya pendeta, urusannya pelayan-pelayan Tuhan. Kita kan jemaat cuma datang ibadah saja, saudara. Ya, kalau zaman pandemi ini kan sudah nggak ada ibadah, saudara, online. Online aja kadang-kadang masih ya gitu-gitu, saudara. Ya, itu kalau kita tidak mengerti ya firman Tuhan, di sini katakan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa, saudara? Saudara pikir pekerjaan Tuhan itu hanya untuk pendeta-pendeta saja, saudara? Lalu yang bukan pendeta itu namanya orang awam, saudara. Kadang-kadang konyol, saudara. Ya, pendeta-pendeta memposisikan diri, melevelkan dirinya seperti Tuhan. Minta dipuja-puja, dihormati. Ya, sedangkan jemaat itu ada yang jadi sapi perah, saudara. Cuma diingatkan, saudara sudah bayar perpuluhan. Ya, itu, saudara. Ya, ada pendeta yang seperti begitu, saudara. Ya, jemaatnya tidak kasih perpuluhan di WA, saudara. Zaman dulu belum ada WA, itu dipakai BlackBerry, saudara. Sekarang WA, saudara. Ya, Bapak Ibu belum serahkan perpuluhan ya, kayak Tuhan aja nuntut, Tuhan padahal nggak nuntut begitu, saudara. Ya, nah kita melihat sini, saudara. Ya, kita harus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang 12. Di sini Tuhan sendiri yang berkata,
bahwa setiap orang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Ya. Dan ini adalah pesan daripada Tuhan Yesus sendiri. Itu disampaikan kepada murid-muridnya dan tentunya saudara dan saya. Kita adalah murid-muridnya. Ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, saudara dan saya kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan? Tidak dikatakan bahwa barang siapa pendeta. Ya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini? Itu mengabarkan kabar sukacita. Bahwa manusia ini sudah berdosa. Dan tidak ada satu tindakan dari manusia yang dapat menyelesaikan dosanya. Ya, dengan Allah. Ini adalah hubungan masalah rohani antara Allah dan manusia. Manusia memang masih hidup, saudara. Ya, ada yang bilang katanya di dalam Kejadian 3 itu, katanya kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan buruk, kamu akan mati. Ya mati, bukan mati secara fisik. Mati secara rohani. Karena tubuh kita ini ada mengandung tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh kita ini yang mati secara rohani di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat hidup lagi di hadapan Tuhan. Buktinya, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, saudara. Tidak ada hubungan secara rohani dengan Allah. Dan kita lihat seterusnya. Tetapi Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Isi dunia ini Tuhan mau menjadi manusia untuk menggantikan setiap manusia yang berdosa itu dengan mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan tubuhnya sendiri sebagai korban perdamaian dengan Allah. Dan itu sudah dia lakukan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Yaitu mengabarkan kabar sukacita bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, ada pengampunan dosa, dan ada hidup yang kekal. Bahkan di sini dikatakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, kita melihat zaman sekarang, Tuhan Yesus hanya melayani di sekitaran Israel, saudara. Tapi kita zaman sekarang, kita bisa melayani di mana saja, apalagi ada medsos, di mana saja tidak terkecuali. Mari kita melayani dengan benar, jangan ngaco ya saudara. Baru-baru ini terjadi peristiwa yang menggegerkan, ya, ada penistaan lagi saudara. Kita tidak ada urusan dengan itu, ya. Saudara dan saya kita percaya kepada Yesus. Dan kita imani bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia dan dia mati di atas kayu salib. Menggantikan saudara dan saya untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan diselesaikan itu semua. Lalu dia memberikan tugas kepada saudara dan saya. Untuk giat melayani dia. Melayani apa? Melayani pekerjaan Tuhan itu apa? Ya itu tadi mengabarkan kabar sukacita. Ya. Saudara, Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Tuhan Yesus sendiri yang mengutus ya murid-muridnya pada waktu itu. Ya, kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan. Itu pesan Tuhan Yesus, ya. Kalau kita lihat perikopnya dikatakan perintah untuk memberitakan Injil. Injil itu apa? Adalah kabar sukacita, saudara. Ya. Kabar damai sejahtera. Bukan kabar-kabar yang menakutkan. Ya, tidak ada kata-kata yang menakutkan. Justru Tuhan memberikan satu kehidupan yang penuh dengan harapan, penuh dengan kasih. Ya. Dia telah tunjukkan itu. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan ingin kita menyampaikan kabar sukacita itu dengan menjadikan semua bangsa itu murid daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya melalui Yesus, saudara, ada keselamatan, ada pengampunan dosa, dan ada hidup kekal. Tidak ada yang orang lain, tidak ada satu pribadi yang lain yang dapat memberikan jaminan itu. Ya, Yohanes 14 ayat 6 selalu mengingatkan kepada kita. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, ini Tuhan Yesus yang bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena dia itu Allah sendiri. Dia katakan, akulah jalan untuk menuju ke sorga.
kebenaran di dalam kehidupan ini. Dia membenarkan saudara dan saya dengan Allah. Ya. Dan hidup yang dia berikan, jaminan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Ya. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya. Ada banyak jalan ke Roma, saudara. Tapi kalau jalan ke sorga hanya satu, melalui Yesus. Ya, ada pepatah kan? Banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau menuju kepada sorga, kepada Bapa di dalam sorga, hanya satu, melalui Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin teguh iman kita dalam Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu tetap kita harus giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Mengabarkan kabar sukacita kepada orang lain. Ya, jangan egois, saudara. Mari kita bagi semua ini, karena Tuhan Yesus inginkan seluruh dunia ini ya menjadi muridnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Amin.